Laga timnas Indonesia U23 kontra Filipina berjalan sengit sejak menit pertama. Pelatih Filipina U23 terpukau dengan permainan timnas Indonesia U23 sampai bilang begini. Alex Pastor tiba-tiba beri kode bakal promosikan 3 pemain timnas U23 usai nonton laga lawan Filipina. Patrick Kluivert akui bangga dengan perkembangan pesat timnas Indonesia U23. Oli Romeni tiba-tiba beri kabar baik di sela-sela turnamen Asian Cup U23 2025. Miliano Jonathan Santer dikabarkan akan gabung timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Laga timnas Indonesia U23 kontra Filipina U23 berlangsung sengit sejak menit pertama. Seperti biasa, pasukan Garuda Muda langsung melancarkan serangan ke daerah pertahanan Filipina U23. Dalam pertandingan ini, timnas Indonesia U23 tampil sangat solid. Bahkan Garuda Muda seringkali menampilkan permainan umpan 1-2 yang memanjakan mata penonton. Usai pertandingan, pelatih Filipina Gareth McPherson mengakui kekuatan timnas Indonesia U23. Bahkan ia mengatakan kualitas timnas Indonesia U23 jauh di atas tim-tim ASEAN saat ini. Mereka punya kualitas. Mereka punya pemain dengan pengalaman di tim nasional. Mereka tuan rumah dengan pelatih yang bagus. Mereka unggul segalanya, kata pelatih Filipina. McPherson sebenarnya enggan membicarakan kekuatan lawan. Namun dia tak membantah sedang mengamati karakter striker Garuda Muda Jean Schreven. Kalau membicarakan pemain Indonesia, mereka punya striker yang mencetak banyak gol. Pemain seperti itu yang kami pelajari secara mendalam, ujar pelatih Filipina U23. Permainan timnas Indonesia di laga kedua ini terus mengalami peningkatan. Meski secara kualitas lawan, Filipina jauh di atas Brunei Darussalam. Setelah laga melawan Filipina U23, Garuda Muda akan menghadapi rival abadinya, yakni timnas Malaysia U23. Laga itu merupakan laga pemungkas grup A ASEAN Cup U23 2025. Laga tersebut tentu sangat ditunggu-tunggu oleh para fans timnas Indonesia. Asisten pelatih skuad Garuda yakni Alex Pastor memantau langsung laga timnas Indonesia U23 kontra Filipina. Alex Pastor memantau langsung laga timnas U23 kontra Filipina di matchday kedua fase grup A ASEAN Cup U23 2025. Asisten pelatih Patrick Kluivert ini juga sempat berbincang dengan Gerard Van den Broek saat memberikan arahan kepada para pemain. Kehadiran Alex Pastor ini tentu mengejutkan, namun bisa dengan mudah ditebak untuk apa ia memantau langsung timnas U23. Kurang lebihnya dalam mencari pengganti Oli Romeni yang kemungkinan besar absen di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia butuh striker mumpuni. Jean Schreven jadi salah satu pemain yang digadang-gadang cocok sebagai pengganti. Meski begitu, banyak dampak negatif yang muncul jika memaksakan Schreven yang masih berusia 19 tahun masuk ke skuad senior. Terlebih ajang yang diikuti sangat krusial bagi timnas Indonesia, yakni putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Lebih dari itu, 3 pemain timnas Indonesia U23 lebih layak dipanggil sebagai pengisi kedalaman skuad saat ini. Yang pertama ada Jean Schreven. Penyerang muda ini tampil luar biasa di ASEAN Cup U23 2025. Schreven berhasil mencetak 6 gol dalam satu pertandingan, yakni saat melawan Brunei Darussalam. Ia menunjukkan insting mencetak gol yang sangat tajam. Meski masih 19 tahun, performanya yang mengesankan membuat namanya layak masuk radar timnas senior sebagai pengganti potensial Oli Romeni. Tentu pelatih harus berhati-hati dalam memberi menit bermain agar Schreven tidak terbebani terlalu dini. Yang kedua ada Raihan Hanan. Penampilan Raihan Hanan di sisi kanan penyerangan timnas Indonesia U23 cukup impresif di ASEAN Cup U23 2025. Dan yang ketiga ada Robby Darwish. Mengingat Kevin Ding dan juga Snei Mangku Alam lebih bertipe back sayap menyerang, Robby Darwish bisa menjadi pelapis. Namun tugasnya tidak untuk membantu penyerangan, melainkan fokus ke pertahanan yang digalang oleh Jai Isis dan juga Rizky Ridho. Penyerang timnas Indonesia Oli Romeni sukses menjalani operasi kaki kanan di Belanda pada Kamis 17 Juli 2025 setelah mengalami cedera di Piala Presiden 2025.
Melalui unggahan di media sosial, Oli Romeni memastikan operasi yang dijalaninya berjalan lancar. Operasi berjalan lancar, akan segera kembali, Allegria, tulis Oli Romeni. Oli Romeni mengalami cedera saat melawan Arema FC pada laga terakhir fase grup Piala Presiden 2025, tepatnya pada 10 Juli lalu. Penyerang 25 tahun tersebut mendapatkan tackle keras dari pemain Arema FC Paulinho Mocelin. Belum bisa dipastikan berapa lama Oli Romeni akan absen. Namun mantan pemain FC Utrecht tersebut hampir pasti akan absen memperkuat timnas Indonesia pada FIFA Matchday September saat melawan Kuwait dan juga Lebanon. Ketum PSSI Erick Thohir pun sebelumnya berharap Oli Romeni sudah bisa bermain saat timnas Indonesia menjalani babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun hal tersebut belum bisa dipastikan. Tentu kita sangat kehilangan, tapi itu bagian dari sepak bola. Kita kehilangan Ragnar Mangun kemarin, juga sempat tidak ikut waktu lawan Jepang karena ada cedera. Lalu juga ada beberapa pemain juga yang cedera sebelum-sebelumnya, yaitulah sepak bola, kata Erick Thohir. Timnas Indonesia dipastikan satu grup dengan Arab Saudi dan juga Irak pada babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung pada tanggal 8 sampai 14 Oktober 2025 mendatang. PSSI dikabarkan bakal mencari pemain keturunan Grade A untuk timnas Indonesia, imbas cederanya Oli Romeni. Timnas Indonesia mendapatkan pukulan telak karena satu bintangnya mengalami cedera ketika bermain di Piala Presiden 2025. Akibat cedera tersebut, striker Oxford United tersebut harus naik meja operasi. Kabar ini dikonfirmasi oleh Ketum PSSI Erick Thohir, yang menyebut bahwa kondisi cedera pemain tersebut membutuhkan penanganan serius. Dalam pernyataannya, Erick Thohir pun menjelaskan bahwa Oli Romeni sebelumnya telah menjalani pemeriksaan medis di Oxford dan kini tengah berkonsultasi dengan tim dokter di Belanda. Efek cederanya Oli Romeni, PSSI disebutkan akan mencari pemain grade A untuk membela timnas Indonesia. Satu nama lantas muncul ke permukaan. Dia adalah Emiliano Jonathan. Nah, Emiliano Jonathan merupakan rekan setim Ivar Jenner di FC Utrecht. Ia memiliki darah keturunan Indonesia, tepatnya asal Depok. Rumor Emiliano Jonathan sejatinya sudah lama, apalagi ayahnya sempat ke Indonesia. Menariknya, Emiliano sudah menyoroti komposisi di tim merah putih. Pemain-pemain yang mereka datangkan sejauh ini kebanyakan gelandang dan juga back. Belum ada penyerang sama sekali. Jadi saya rasa itu alasan mereka pilih saya, seorang penyerang yang bisa mencetak gol dan main di Belanda, kata Emiliano Jonathan. Menurut saya, ini juga ada hubungannya sama gaya main. Kalau soal tipe pemain saya ini pemain yang kreatif, tegas Emiliano Jonathan. Kedatangan Emiliano Jonathan tentu bakal menjadi kekuatan tambahan untuk Patrick Kluivert. Pelatih skuad Garuda yakni Patrick Kluivert buka suara mengenai hasil driving kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde keempat yang menempatkan skuad Garuda di grup B bersama dengan Irak dan juga Arab Saudi. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert pun menanggapi secara jujur bila hasil undian ini membuat Garuda dalam perjuangan yang berat. Baik Arab Saudi dan juga Irak sudah pernah dilawan timnas Indonesia di putaran ketiga dan juga kedua. Namun semuanya ketika Garuda dipimpin oleh Sintayong. Melawan Arab Saudi, timnas Indonesia tak terkalahkan di putaran ketiga dengan mencatat hasil imbang di Jeddah dan menang 2-0 di Stadion GBK. Sementara melawan Irak, timnas Indonesia selalu tumbang saat putaran kedua lalu dengan kalah 1-5 saat tandang dan kalah 0-2 ketika di Jakarta. Adapun satu pertemuan lagi melawan Irak di Piala Asia 2023, timnas Indonesia juga takluk 1-3. Menanggapi hasil undian putaran keempat ini, Patrick Kluivert pun merespon secara jujur bila ini adalah grup yang berat buat timnas Indonesia. Namun ia menegaskan bila skuad Garuda perlu punya persiapan yang terbaik demi mewujudkan mimpi lolos ke Piala Dunia 2026. Kita tahu semua itu adalah grup yang berat. Kita tahu Arab Saudi, kita pernah melawannya di grup. Irak juga merupakan lawan yang sulit, tapi yang terpenting adalah kita bersiap yang terbaik melawan dua tim itu, kata Patrick Kluivert. Timnas Indonesia akan memiliki waktu uji coba untuk mempersiapkan putaran keempat pada September 2025 ketika lawan Lebanon dan juga Kuwait. Patrick Kluivert mengakui akan melakukan persiapan terbaik dan tidak menutup kemungkinan akan mengubah formasi.